Jamaah itu Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita masih dalam tafsir surat Abasa, di mana dalam kesempatan yang lalu kita sampai pada ayat yang ke-10 atau ke-12, kita lupa ini Pak ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa surat Abasa ini dan juga umumnya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaha tazkirah. Sungguhnya surat ini, kata Allah Azza wa Jalla. Dan juga Al-Qur'an pada umumnya tentunya. Semua surat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tazkirah. Tazkirah, para mufassir mengatakan maknanya adalah ishtama'alat alaihi minal hidayah wa mau'izatan lak wa likulli man syalit. Ya, di mana Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan adalah tazkirah, maknanya adalah hidayah. Ya. Dia mengandung hidayah. Ya. Mengandung hidayah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat dan semua Al-Qur'an. Ya. Dan juga mau'izatan laka wa likulli man syalit. Dan juga Al-Qur'an dan surat ini khususnya adalah surat Abasa ini mau'izatan laka wa likulli man sya'al ityan. Dia adalah nasihat, kata Allah. Tazkirah juga maknanya adalah nasihat, ya, bagi siapa? Laka, maksud laka ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat kepada Nabi, kepada Rasul, ya, wa likulli man syaa, dan kepada semua yang menghendaki nasihat maka dia akan mendapatkan. Ya. Jadi kalau kita menghendaki nasihat, menghendaki petunjuk, ya, maka Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai petunjuk, sebagai nasihat bagi siapa saja yang mau mempelajari, mau mentadabburi, pasti dia akan mendapatkan nasihat. Jadi kalau kita lagi butuh nasihat, butuh ketenangan, butuh petunjuk, ya, maka caranya adalah Allah menunjukkan kita dengan kita mentadabburi Al-Quran, dengan kita membaca surat-surat dalam Al-Quran, ya. Bahkan, ya, pelajaran dan nasihat dalam Al-Quran bukan hanya untuk Nabi SAW, buat semua kita, ya. Buat semua yang ingin mendapatkan petunjuk dan nasihat dalam Al-Quran, maka dia ketika dia kembali kepada Al-Quran maka dia akan mendapatkannya. Maka pada ayat berikutnya Allah mengatakan faman syaa dzakara. Maka barang siapa yang menghendaki, kata Allah, maka barang siapa yang menghendaki nasihat itu, barang siapa yang menghendaki untuk mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan zakarah, maka hendaklah dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka hendaklah apa? Orang yang ingin mendapatkan hidayah, mendapatkan nasihat, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka hendaklah orang itu zakarallaha wa tamma biwahyi, maka hendaklah dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengikuti wahyu Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Al-Qur'an. Ya, jadi kalau kita ingin, ya, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan nasihat, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara bagaimana Allah mengajarkan kita? Allah mengatakan zakarah, dengan kita berupaya banyak mengingat Allah, ya, kemudian mempelajari wahyu Allah Azza wa Jalla, mengikuti Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi suhufim mukarramah. Yang Al-Quran ini, kata Allah Azza wa Jalla, fi suhufim mukarramah, dalam lembaran-lembaran mukarramah, yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di Al-Quran itu, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Azza wa Jalla, ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam bentuk lembar-lembar seperti Al-Quran yang kita, ya, seperti mushaf yang kita, ya, saat ini membacanya, ya. Fi suhufim mukarramah, dalam lembaran-lembaran mukarramah,
yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Juga sebagaimana Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Ya. Dalam Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Ya, Al-Quran yang juga disifati oleh Allah Azza wa Jalla marfu'ah, yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia firman Allah Azza wa Jalla. Bukankah Al-Quran yang kita imani dia adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga firman-Nya Allah tentunya yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla sendiri. Ya. Marfu'ah maknanya yang ditinggikan. Yang tinggi ditinggikan kedudukannya oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak boleh kita, ya, setiap muslim diperintahkan untuk memuliakan Al-Quran, mengagungkannya, bahkan menempatkannya pada tempat yang baik, yang mulia. Ya. Tidak boleh dilecehkan, tidak boleh disejajarkan dengan buku-buku yang lain. Ya, tidak boleh dicampakkan, dan seterusnya. Ya. Bahkan melecehkan Quran, meletakkan, merendahkannya dengan, ya, meletakkannya sebagai bentuk perendahan kepadanya. Ini adalah kekufuran bahkan. Ya. Bukan kekufuran jamaah sekalian ketika orang itu melecehkan Quran. Ya. Seperti yang dilakukan orang kafir, misalnya dirobek, dibakar, diletakkan di tempat, di bawah, diinjak-injak terus. Ini kekufuran. Ya. Dia bukan buku-buku sebagaimana buku yang lainnya tentunya. Karena Al-Quran adalah berisikan firman Allah, wahyu Allah Azza wa Jalla. Yang Allah sendiri, ya, mensifati Al-Quran marfu'ah, yang tinggi derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memuliakan Al-Quran, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla begitu memuliakan Al-Quran, mengangkat derajatnya, mengangkat kedudukannya, ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita pun untuk mengangkat dan memuliakan Al-Quran. Ya. Maka di antaranya seperti bahkan dalam adab-adab terhadap Al-Quran, meletakkannya pada tempat yang tinggi. Tidak boleh dia direndahkan. Ya, tidak boleh dia, ya, ditempatkan sebagaimana kita menempatkan buku-buku yang lain dengan cara-cara yang semau kita meletakkannya. Ya. Ada adab-adabnya. Ya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran mutahharah, yang disucikan. Yang apa yang disucikan maksudnya? Mutahharatun minad danas wa ziyada wan naqas. Yaitu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari aib, dari celah, dari kekurangan, ya, wa ziyadah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mensucikan Al-Quran, menjaga Al-Quran minaz ziyadah, dari adanya penambahan. Ya. Maka sampai sekarang Al-Quran dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang berani menambah-nambah, ya, ayat Al-Quran atau ada menambahkan surat, ada gak, Pak? Ya, tidak ada. Ya. Betul-betul Al-Quran ini dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sucikan dari berbagai aib dan celah. Ya, misalnya ada orang yang berupaya untuk merusak Al-Quran, ya, maka, ya, akan mudah didapatkan. Ya, akan mudah ditemukan orang-orang yang ingin merusak Al-Quran. Sampai hari ini ada orang, ya, mungkin banyak orang berupaya bagaimana merusak Al-Quran. Bagaimana orang itu ingin merubah, ya, isi yang ada dalam Al-Quran, ingin menambah-nambahnya, ingin menguranginya. Ya, maka kita mengimani, ya, maka tidak akan mungkin Al-Quran itu untuk untuk ditambah, ya, untuk diberikan tambahan di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkannya. Allah yang menjaga Al-Quran. Ya. Allah yang mensucikan Al-Quran. Yang diantara makna mensucikan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala sucikan Al-Quran dari penambahan dan pengurangan. Ya, ada orang yang berupaya mengurangi isi Al-Quran. Ya, dia cetak, ada berapa ayat yang dikurangi. Karena gitu, ya. Tapi didapatkan apa? Tidak didapatkan. Ya. Dengan cara Allah, dengan cara orang-orang yang menghafal Quran, dia ada baca, oh, ini kok ayatnya kurang. Ya. Kok ada surat yang gak dicetak? Kok ada tambahan, ada dirubah ayat-ayatnya, misalnya redaksinya. Ya. Mudah didapatkan. Ya. Dengan begitu mudahnya Al-Quran, ya, dideteksi ketika ada orang yang ingin merubah Al-Quran, yang ingin memberikan tambahan, yang ingin mengurangi isi Al-Quran. Itulah Allah Subhanahu wa taala betul-betul,
yang mensifati Al-Quran dengan mutahharah. Makna mutahharah, Allah mensucikannya dari celah, dari aib, dari kerusakan, dari penambahan dan pengurangan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi aidi safarah, ya, di mana Al-Qur'an yang sesungguhnya, ya, bi aidi safarah, di tangan malaikat-malaikat safarah. Ya, safarah adalah malaikat. Ya, dikatakan safarah, ya, di antara maknanya kata para mufassir, di antara penamaan malaikat yang dikatakan oleh Allah safarah, itu maknanya sufara. Sufara maknanya katabah, ya, yang senantiasa mencatat, ya, sufara, dan sebagai duta-dutanya Allah Subhanahu wa taala bainallah wa baina khalqi, antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Ya, jadi makna safara itu maknanya sufara'u bainallahi wa khalqi, yaitu malaikat-malaikat yang menjadi duta-dutanya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala antara Allah dengan makhluk. Ya, yang mencatat, di antara tugas yang mencatat amal-amal manusia dan seterusnya, ya, yang diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga sifat malaikat juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kiramin bararah. Kiram dari bentuk jamak dari kata karim yang maknanya mulia. Ya, kiram bentuk jamak karena disebutkan malaikat-malaikat. Ya. Maka di antara sifat malaikat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara tadi, ya, safarah, dia adalah duta-dutanya Allah Azza wa Jalla. Dia adalah utusan-utusan Allah yang dipilih, yang ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla, ya, yang menjadi perantara antara Allah dengan makhluknya, menjadi wakil-wakilnya Allah Azza wa Jalla, ya, duta-dutanya Allah antara Allah dengan makhluk. Ya, kemudian juga malaikat ini disifati oleh Allah kiram, malaikat makhluk yang mulia, ya, makhluk yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian bararah juga sifatnya malaikat, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat dengan bararah. Maknanya apa? Akhlaqum wa af'alum barar tahir, yang di mana mereka memiliki akhlak dan perbuatan yang suci dan lagi baik, ya, yang selalu baik akhlaknya, ya, yang baik perbuatannya. Ini malaikat, ya, yang tidak pernah berbuat maksiat. Ya. Kenapa dikatakan bararah? Ya, karena di antara perbuatan malaikat, ya, di mana malaikat ini tidak memiliki perbuatan-perbuatan kecuali perbuatan yang baik. Ya. Malaikat ini tidak punya akhlak kecuali akhlak mereka dipastikan akhlak yang mulia. Ini malaikat. Ya, mulia maksud di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat dan bararah, ya, makhluk yang selalu berbuat baik, yang akhlak dan perbuatannya selalu baik. Ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, di mana malaikat itu, ya, memiliki sifat la ya'sunallah, tidak pernah sedikit pun membangkang Allah Azza wa Jalla. Ya. Selalu yang diperintahkan oleh Allah yang pastinya itu kebaikan selalu dikerjakan, ya, selalu siap malaikat mengerjakan, berlomba-lomba mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Di antara akhlak malaikat yang baik tidak pernah membangkang, tidak pernah sedikit pun menolak, membangkang, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat. Ya. Kalau manusia ada pembangkangannya, Pak, ya. Ya. Misalnya sholat subuh dia misalkan nantilah sholat. Ngapain buru-buru, yang penting kan masih waktu subuh. Kan gitu, Pak, ya. Ada sedikit ngeyelnya. Ya, malaikat ini enggak punya sifat ngeyel. Enggak ada sifat ngebantah, membangkang, tidak ada. Siap melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, ayat 17, tentang berkenaan dengan orang-orang kafir. Di mana Allah mengatakan qutilal insanu ma akfarah. Ya, qutil dari asal kata qatala, membunuh, ada asalnya. Qutila, dibunuh. Ya, bentuk pasif. Ya. Al-insanu, manusia di sini yang dimaksud adalah orang kafir. Ya, qutila maknanya lu'ina wa uzziba.
Di mana para mufassir mengatakan makna qutila yang pada asalnya maknanya itu dibunuh, itu maknanya dilaknat. Ya, al-insan manusia jadi bahasa kita yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, insan ya, mulia, insan yang sejati gitu ya. Insan itu manusia. Ya. Namun yang dimaksud dalam kata insan pada ayat ini itu adalah orang kafir maksudnya. Ya. Di mana orang kafir ini diancam oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Mereka itu qutila, ya, dilaknat, ya, wa uzziba, dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mengancam orang-orang kafir ini bahwa mereka adalah orang-orang yang akan dilaknat dan akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, karena apa? Allah mengatakan ma akfarah. Ya, ma di sini, ma akfarah di sini adalah fi'lu ta'ajjub yang maknanya betapa, ya, kufurnya, betapa pengingkaran mereka begitu besarnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makna akfarah, ya, mana ma akfarah, maknanya ma asyadda kufrahu bi rabbih. Betapa kufurnya, ingkarnya mereka itu, kata Allah Azza wa Jalla, terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Yang mereka tidak mau tetap mentaati Allah padahal sudah didatangkan peringatan demi peringatan. Padahal telah sangat jelas bagi mereka, ya, mana itu kebenaran dan mana itu kebatilan. Telah datang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tapi apa? Tapi orang kafir ini tadi sifatnya ngeyel, ngebangkang, tetap tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun telah didatangkan berbagai hal yang membuat mereka harusnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, berarti ada orang-orang yang seperti ini sifatnya. Ada orang yang sudah didatangkan petunjuk, didatangkan hidayah, ya, dia telah tahu, bahkan bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak, mana yang benar yang harus dia ikuti, mana kebatilan yang harus dia tinggalkan, yang harus dia perangi, tapi tetap mengikuti kebatilan. Betul gak, Pak? Ya. Bukankah hari ini banyak kita mendapatkan manusia-manusia yang sebetulnya dia tahu, dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang hak yang harus dia ikuti, ya, yang dia harus bela, dia perjuangkan, dan mana kebatilan yang harus dia perangi, dia tinggalkan, ya, dan menjauhkannya. Tapi ya, tetap aja ada orang-orang yang kita nggak habis berpikir bahwasanya kok tetap aja kebatilan dia bela, dia kampanyekan, dia propagandakan, ya, dia bela mati-matian. Ya, tentunya banyak motifnya tentunya. Ada karena uang, ya, ada karena jabatan, karena kekuasaan. Jadi orang hari ini Masya Allah, banyak orang hari ini karena kekuasaan, karena demi merebut kekuasaan dia bela kebatilan, dia bela kerusakan, dia kampanyekan kesesatan. Banyak apa tidak bahwa banyak. Ini orang kafir sebetulnya. Ini pada asalnya sifat-sifat seperti sifat orang kafir, bukan sifat seorang mukmin. Ya. Orang-orang yang begitu besar kepangingkarannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sifat orang kafir, sehingga Allah Subhanahu wa taala ia mengatakan apa? Lu'inal qutilal insanu ma akfar. Manusia atau orang kafir ini betul-betul akan dilaknat dan diazab oleh Allah Azza wa Jalla karena betapa besar pengingkaran mereka, kekufuran mereka terhadap Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Ya, setelah didatangi petunjuk, kebenaran yang mereka bisa membedakannya dengan kebatilan, tapi mereka tidak mengikutinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan betapa kufurnya orang kafir ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan min ayyi syai'in khalaq. Ya. Allah Subhanahu wa taala kembali mengajak orang kafir ini untuk merenungi, ya, ciptaan bagaimana dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya biar apa? Biar dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau mentaati Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengajak orang kafir ini berpikir. Maksudnya alam yara min ayyi syai'in khalaqallahu Allahu awwala marrah. Ya.
Alam yara, tidak, maksudnya tidakkah orang kafir ini merenung, melihat, ya, mempelajari, ya, min ayyi syai'in, ya, terbuat dari apa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya pertama kali. Apakah manusia itu lupa? Ya, kok sampai berani-beraninya ingkar kepada Allah? Ya, maksudnya gitu ya. Tidakkah mereka tahu, kata Allah Azza wa Jalla, tidakkah mereka melihat, mencari tahu, mempelajari, ya, sebenarnya mereka itu dulu di awal diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama kali itu terbuat dari apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar kita tahu nih, sebenarnya kita ini, ya, makhluk yang lemah, makhluk yang hina, kok berani-beraninya menentang Allah Azza wa Jalla. Ya, yang kemudian diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan, ya, andaikan orang-orang kafir itu tahu, kata Allah Azza wa Jalla, maka harus dia mau kembali kepada Allah. Dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari apa, kata Allah? Min nutfatin. Ya, min nutfatin khalaqahu faqaddar. Dari nutfah. Apa itu nutfah bahwasanya? Air mani. Ya. Dari air mani yang hina, bahkan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Min ma'in qalilin wa huwal man. Yaitu Allah menciptakan manusia pertama kali itu terbuat dari apa? Air mani. Ya, selain Adam tentunya, kita ini tercipta dari air mani, bukankah Bapak sekalian? Dari sperma. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sperma ini ma'un qalil. Ya, air yang sedikit, yang hina, sebagaimana Allah menyebutkan surat yang lain. Yang Allah mengatakan dalam surat Al-Insan, alam nakhluqukum mimma immahin. Ya, bagaimana Allah mensifati air mani ini sebagai air yang hina. Allah mengatakan alam nakhluq, surat Al-Insan Allah mengatakan alam nakhluqukum, ya, bukankah kami telah menciptakan kalian, kata Allah Azza wa Jalla, mimma immahin, dari air yang hina, kata Allah Azza wa Jalla. Apa berharga air mani? Ada orang memperjualbelikan air mani, harganya banyak. Ya, nggak tahu ya, kalau mungkin katanya ada spermanya Albert Einstein yang masih di apa nih, ada di laboratorium, ya, yang begitu mahal. Wallahu a'lam. Ya. Tapi pada asalnya air mani itu nggak ada orang yang suka. Siapa yang mengumpulkan air mani hari ini kemudian diperjualbelikan? Nggak ada. Itu air yang hina, mungkin orang geli, jijik. Ya. Dan itu disifati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan alam nakhluqukum mimma immahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian, wahai manusia, ya, dengan air yang hina, ya, air yang menjijikkan. Yang sebetulnya jijik orangnya. Tapi kita diciptakan dari itu, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, ini Allah ingin mengajak kita merenung, wabil khusus orang-orang kafir tadi yang begitu menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dari air mani khalaqahu, yang Allah menciptakannya, faqaddarah. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menyempurnakannya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dari air mani itu, maka Allah Subhanahu wa taala faqaddar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan fase-fase berikutnya. Ya, faqaddara maknanya Allah menyempurnakan penciptaan manusia dari air mani tadi. Kemudian, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala ciptakan atwar. Atwar itu fase-fase berikutnya. Apa dari air mani kemudian menjadi apa? Ya, alaqah, segumpal darah. Ya, 40 hari kemudian Allah rubah. Ya, Allah masukkan kepada fase yang berikutnya, 40 hari yang ketiga. 40 hari yang pertama, ya, sebagaimana Nabi menyebutkan, ya, dalam bentuk air mani tadi, sperma. Kemudian di 40 hari kemudian di fase kedua, Allah Subhanahu wa taala merubahnya dalam bentuk apa? Darah, segumpal darah. Dan pada fase yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dalam fase segumpal daging. Kemudian dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla. Dibentuk kepalanya, tangannya, kakinya, badannya, tubuhnya, semua organ-organ di dalam tubuhnya disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian apa? Setelah itu baru ditiupkan ruhnya. Ya. Baru kemudian yursal, kata Nabi, fayursalu, di 40 hari yang keempat. Setelah 40 hari yang ketiga, maka Nabi SAW mengatakan fayursalu ilaihil malak, maka diutuslah malaikat kepadanya, kata Nabi SAW, kepada janin tadi. Ya, setelah fase 40 hari yang ketiga, ya, tadi fase 40 hari pertama nutfah, ya, air mani. Kemudian fase 40 hari yang kedua adalah alaqah.
segumpal darah, kemudian 40 hari yang ketiga adalah mudghah, segumpal daging, disempurnakan oleh Allah penciptaannya. Baru kemudian kata Nabi, fayursalu ilaihil malak, maka diutuslah malaikat kepadanya. Untuk apa? Fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan ruhnya. Ya, jadi kapan itu ditiupkan ruhnya? Manusia itu baru menjadi hidup dia. Ya, setelah pasca 40 hari yang ketiga. Ya. Ini baru ditiupkan rohnya. Ini berkaitan dengan bagaimana kalau seandainya meninggal dunia pada fase tersebut, apakah dia dihitung sebagai manusia yang kalau meninggal, ya, walaupun dalam perut ibunya, dia harus dikafankan, dia harus dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan di tempat pekuburan orang-orang Muslim, ya, atau bagaimana? Ini menjadi permasalahan para ulama. Ya, jadi itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya, sebab manusia itu diciptakan oleh Allah dari air mani yang kemudian disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan dalam penciptaan manusia dari berasal dari air yang hina tadi. Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah disempurnakan lalu dia terlahir ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi hidup. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan summas sabila yassar. Kemudian Allah tunjukkan jalan yassar yang Allah kemudian memudahkannya. Ya. Apa maksudnya jamaah? Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kita ini dengan sempurna, lalu Allah Subhanahu wa taala membuat kita terlahir di muka bumi ini, ya, dengan hidup, diberikan ruh oleh Allah Azza wa Jalla, lalu disempurnakan dari bayi yang merah, yang gak bisa apa-apa, merangkak, kemudian berdiri, belajar berdiri, berjalan, dan sempurna sebagaimana kita. Ya. Lalu setelah itu bagaimana? Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia hidup begitu saja. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat summas sabil, kemudian jalan, maksudnya diberi jalan oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa itu? Bayyana lahu tariqal khair wasyarr. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepadanya jalan ini, maksudnya apa? Ya. Jalan mana yang baik dan mana yang buruk, itu maksudnya. Ya. Allah memudahkan jalan bagi manusia itu, ya. Maksudnya apa? Jalan apa ini? Ya, yaitu jalan dengan menjelaskan bagi manusia mana jalan yang baik yang menyelamatkan mereka di dunia maupun di akhirat nanti, dan mana jalan kejahatan, keburukan yang justru ya membuat mereka, ya, apa? Mereka kehilangan kebahagiaan, mendapatkan kesengsaraan dengan mengikutinya di dunia dan di akhirat. Ya, Allah jelaskan. Ya. Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya, bahkan manusia diberikan fitrah untuk mengikuti kebenaran. Ya, pada asalnya jamaah sekalian, manusia itu, ya, ketika diberikan jalan oleh Allah Azza wa Jalla, itu diberikan fitrah untuk bisa membedakan mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Tahu gak Bapak? Ya, kalau kita kembali kepada diri kita, sebenarnya kita tahu apa tidak Bapak sekalian? Kita bisa membedakan mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk, mana jalan yang sesat, tahu sebenarnya. Kita tahu ini nggak benar. Ini kalau ikut orang-orang kayak begini, nggak tahu itu. Ya, tapi kita tetap mengikuti dengan berbagai motif tadi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu bukan kemudian dibiarkan begitu saja kemudian dia hidup di dunia ini, di muka bumi ini. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala datangkan, Allah jelaskan sejelas-jelasnya kepada manusia itu jalan kebaikan dan jalan kesesatan tadi. Dia tahu. Sehingga sampai manusia tahu, oh, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang diikuti, ini yang menyelamatkan, ini yang menghancurkan jalannya, ini yang akan merusak kehidupan mereka. Dijelaskan oleh Allah. Ya. Tentunya diantaranya dengan apa? Diutusnya Rasul, adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, adanya petunjuk. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa amatahu, ya, kemudian fase setelahnya, ya, fase kehidupan manusia setelahnya, setelah dia dilahirkan, dia hidup di muka bumi Allah. Kemudian diberikan petunjuk oleh Allah, dijelaskan jalan mana yang baik yang menyelamatkan, mana jalan keburukan yang menyesatkan. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala summa amatahu, kemudian Allah mematikannya. Yang kita perlu ingat Bapak sekalian, ini menunjukkan fase setelah kehidupan dunia, ya, itu ada kematian. Ya.
Ada fase kematian dan kehidupan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala summa amatahu, kemudian setelah itu manusia yang tadi diciptakan dari air mani, terusnya dengan fase-fase berikutnya, kemudian sampai hidup di dunia, dihidupkan Allah di dunia, ya ditunjukkan jalan-jalannya, mana yang baik, mana yang buruk. Maka setelah itu manusia akan dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Manusia akan dimatikan dan berakhir masa hidupnya di dunia, selesai. Ya. Berarti sudah expired, ini selesai masa berlaku hidupnya di dunia. Maka manusia dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghadapi kehidupan setelahnya. Bahwa ada kehidupan setelah kematian, yang sehingga manusia ketika dia tahu, dia mengimani ada kehidupan setelah kematian, ya, maka dia akan membekali hidupnya. Ya, dia membekali hidupnya di dunia demi, ya, kehidupan setelahnya. Ya, gitu Pak. Orang-orang tahu dia akan mati, bahwasanya dia akan menghidupi, akan menjalani kehidupan setelah kematian. Ya, maka pastinya dia akan berbekal. Ya, bagaimana dia betul-betul dia pastikan dia punya bekal untuk menghadapi menjalani kehidupan setelahnya. Itu seharusnya. Ya, tentunya bekal, Allah mengatakan bekal terbaik kita apa? Ketakwaan. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah Azza wa Jalla, berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal, kata Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita. Ketakwaan apa sih? Bahwa imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Dengan kita mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Simpel. Ya, simpel bekal itu bagus sekali. Ya, simpel yang Allah katakan sebaik-baik bekal, kata Allah, ternyata simpel, yaitu ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Itu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang, sudah. Itu sebaik-baik bekal. Dan kita sudah tahu mana perintah Allah ini kita kerjakan, mana yang dilarang Allah kita tinggalkan, sudah. Begitu mudahnya Allah memudahkan kita untuk selamat, untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu fa'akbarah. Ya, kemudian dia Allah mematikannya, fa'akbarah, dan menguburkannya, lalu menguburkan. Ya, ini juga merupakan ya di antara kasih sayang Allah Azza wa Jalla, bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Ya, berbeda dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan manusia yang meninggal dunia untuk dia dikuburkan. Ya. Kalau binatang, ya, terserah mau diapakan aja boleh Pak ya. Nggak ada syariat, nggak ada kewajiban. Ya, apakah ada kewajiban kalau binatang kesayangan kita ya harus dimandikan, disyariatkan dimandikan, dikafani? Nggak ada. Ya. Hanya manusia yang dimuliakan oleh Allah kematiannya. Ya. Hanya manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kematiannya yang harus ditempatkan pada tempat yang betul. Itu dengan cara dikuburkan. Dengan cara Allah memuliakan manusia ketika mati dikuburkan. Bahkan ada caranya. Ya, harus misalnya digalinya lebih dalam agar dia tidak dirusak oleh binatang. Ya, walaupun ujung-ujungnya nanti akan juga usang ya, Bapak sekalian. Ya, karena disiksa, ada yang disiksa, diberikan nikmat dalam kuburnya. Ya. Maka ini menunjukkan ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ketika ada manusia yang meninggal itu disyariatkan untuk dikuburkan. Ya. Sebagai bentuk pemuliaan kepada manusia. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala summa idza syaa'a ansyara. Kemudian kata Allah idza syaa'a, apabila datang waktu yang Allah menghendaki kembali ya untuk manusia ini, maka Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala apabila idza syaa'a, apabila Allah menghendaki untuk dihidupkan kembali maksudnya, ya. Telah datang waktunya di mana Allah menghendaki manusia untuk dihidupkan kembali, maka Allah mengatakan ansyarah, yaitu maka Allah bangkitkan. Ya. Dengan cara bagaimana Allah menghidupkan kembali? Dengan cara ansyarah. Mana ansyarah kata para ulama? Ya, ahyahu wa ba'atsahu ba'da mautihi lil hisabi wal jazaa. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya itu dengan membangkitkannya dari kuburnya, ya. Setelah kematiannya ini, ya, kemudian lil hisabi wal jaza. Untuk apa dibangkitkan? Ya. Dengan tujuan apa Bapak sekalian? Ya. Kemudian manusia menghadapi fase berikutnya. Ya. Fase yang tadi kehidupan setelah di dunia, ada kehidupan setelahnya kematian.
yang disebut dengan alam barzakh. Ya Pak ya. Apa alamnya namanya? Alam barzakh. Saya pernah dengar Pak ya. Ya bahwasanya apa namanya, kalau orang itu setelah meninggal kemudian dikubur, maka dia menjalani alam barzakh. Apa itu barzakh? Barzakh itu penghalang maknanya, pembatas. Sebelum manusia itu menghalangi manusia ya dari memasuki fase berikutnya. Apa itu? Kehidupan akhirat. Ya. Yang menjadi pembatas manusia kemudian sampai kepada alam setelahnya, itu alam akhirat, alam abadi. Ya, sehingga dikatakan barzakh. Kenapa alam kubur itu dikatakan barzakh? Karena dia menghalangi, membatasi manusia dari memasuki fase berikutnya. Kehidupan berikutnya itu akhirat, alam yang kekal abadi selama-lamanya. Maka ada alam sebelumnya itu. Ya, maka dikatakan alam barzakh. Barzakh maknanya pembatas, penghalang. Maka Allah Subhanahu wa taala ya kemudian akan menghidupkan manusia setelah kematiannya. Ya. Akan memasuki fase alam berikutnya, alam akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya dengan cara membangkitkannya dengan tujuan apa? Lil hisabi wal jaza, untuk dihisab. Apa hisab itu? Ya. Di apa? Ya, diperiksa. Ya. Diperiksa semua amal-amal yang dilakukannya di dunia, mau yang baik maupun yang buruk. Diperiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian apalagi wal jaza, dan kemudian ya diberikan balasan dari amal tersebut. Ya, jadi ada prosedurnya ya, ada diperiksa, kemudian ditimbang, mizan, kemudian baru jaza dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga makna hari kiamat itu, hari akhirat itu maknanya hari dihisapnya amal, ditimbang, kemudian diberikan balasan, diberikan ganjaran. Itu. Jadi tujuan Allah bangkit buat apa Bapak? Buat manusia mempertanggungjawabkan seluruh amal di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, mempertanggungjawabkan amalnya di sisi Allah Azza wa Jalla, yang saat itu amalnya akan dihisab oleh Allah. Kemudian diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik dengan kebaikan, yang buruk dengan keburukan. Yang baik dengan nikmat, dimasukkannya ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, yang diberikan nikmat di dalamnya. Yang jahat, yang buruk yang dilakukannya ada konsekuensi pula. Ya, disiksa, dimasukkan ke dalam neraka, dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan disiksa dosa-dosanya. Kalau dia punya iman, setelah bersih akan dikeluarkan dari neraka dan masuk dalam surga. Kalau tidak ada keimanan, maka wassalam selama-lamanya dalam neraka. Ya. Ini yang ada ketika Allah membangkitkan manusia nanti saat itu. Ya. Dan semua yang disebutkan Allah ini, ya, penciptaan manusia dari awal, ya, dalam kemudian fase-fase kehidupan yang akan dilalui oleh manusia ini, ya, maka semua ini dalam rangka agar manusia itu kemudian mau kembali kepada Allah, bahwasanya dia akan mempertanggungjawabkan seluruh amal. Ya, agar orang-orang kafir dan orang-orang yang membangkang Allah Subhanahu wa taala ketika dia tahu, ya, bagaimana dulu awal penciptaannya sampai kemudian nantinya dia akan dibangkitkan dari kematiannya untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalnya yang akan dihisab, dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, ya, sehingga manusia bagaimana? Dia mau kembali taubat kepada Allah. Dia mau kembali mentaati Allah. Oh iya, nanti kalau saya berbuat jahat, ini ada konsekuensinya. Ya. Ini ya, ada resikonya. Ini ada balasannya. Sehingga orang manusia akan berhenti bermaksiat, dia kembali kepada Allah. Itu maksudnya. Itu tujuannya. Ya. Inilah kita butuhnya kita membaca Al-Quran. Inilah pentingnya kita mentadabburi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, betul-betul hidayah, betul-betul memberi petunjuk kepada kita. Ya, kalau kita lagi galau, baca Quran Bapak sekalian. Bukan baca apa novel Pak ya. Bukan baca komik, bukan baca novel, enggak ya. Mungkin satu itu kayak seru, hilang memang kegalauan. Berakhir bacaannya bertambah kegalauan. Tidak hilang kegalauannya. Ya. Tidak ada yang membuat kita tenang Bapak sekalian. Tidak ada yang menunjuk kita menjadi membuat kita bahagia, menenteramkan jiwa kita, kecuali dengan kita mengingat Allah dan membaca ayat Allah Azza wa Jalla Al-Quran. Ya. Kita akan mendapatkan pelajaran, petunjuk, nasihat yang menenteramkan. Ya. Namun bagaimana orang kafir, kata Allah Azza wa Jalla,
Maka orang kafir ini kata Allah, kalla lamma yaqdi ma amara. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali mereka tidak berubah. Lamma yaqdi ma amara. Mereka tetap tidak menunaikan lamma yaqdi, makna yaqdi qada, yaqdi maknanya menunaikan, menjalankan, melaksanakan. Lamma tidak. Ya. Lamma yaqdi, maka mereka orang kafir ini pun tetap tidak menunaikan ma'amarah, apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maksudnya apa? Orang kafir ini tetap falam yuaddi ma'amarahu Allah bimil iman wal amal bi ta'ati. Tetap saja orang kafir ini dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman, tidak kemudian berubah menjadi beriman, dan juga tidak mau tetap beramal melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Inilah orang kafir. Ya. Tetap apa? Dikasih petunjuk, sudah dijelaskan, ya, sudah diutus Rasul, diturunkan Al-Quran, kitab kepada mereka. Ya. Mereka dijelaskan sejelas-jelasnya mana yang baik, mana yang buruk untuk diikuti dan ditinggalkan. Tetap aja orang kafir bagaimana Bapak sekalian, sifatnya ngeyel dan tidak tetap mau mentaati Allah Azza wa Jalla. Ini sifatnya orang kafir. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala kembali mengajak orang kafir merenungi bagaimana makanan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka sebagai nikmat buat mereka, ya, untuk keberlangsungan hidup mereka di dunia. Masya Allah, lihat ya, kenapa Allah ya setelah ini menyebutkan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak orang kafir tadi. Mungkin kalau tadi masalah penciptaan tetap nggak mau beriman, tetap tidak mau mentaati Allah Azza wa Jalla, tetap tidak mau ya mengerjakan perintah Allah. Kembali Allah ya tidak bosan-bosannya mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia merenungi bagaimana makanan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sediakan buat manusia ini demi keberlangsungan hidup mereka. Allah mengatakan, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu, kata Allah, yanzur, dia memperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaklah dia memperhatikan, mentadaburi, merenungi, kata Allah Azza wa Jalla, ya, ila ta'amih, kepada makanannya. Maksudnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan makanan yang itu adalah penopang hidup mereka, untuk keberlangsungan hidup mereka. Masya Allah. Ya, Allah nggak menciptakan kita Bapak, kemudian Allah biarkan kita memikirkan sendiri apa yang mau kita makan biar kita hidup. Enggak kan Pak ya? Ya, Allah sediakan. Ya, itulah kasih Allah pada makhluknya. Itulah kasih Allah Azza wa Jalla. Manusia, semua makhluk yang diciptakan di muka bumi Allah Azza wa Jalla, setelah diciptakan dia hidup di muka bumi Allah, nggak dibiarkan Allah untuk mencari, berpikir habis itu ngapain misalnya. Tidak ya, disiapkan makanannya, ya, yang sehingga dengan dia makan makanan yang Allah ciptakan itu dia bisa hidup, yang bisa menjalani kehidupan di dunia, ya, menopang hidupnya. Subhanallah. Tapi manusia nggak berpikir sama situ, Bapak. Dia pikir ya makanan yang dia makan itu ada dengan sendirinya, ya, yang itu bersumber dari tumbuh-tumbuhan, dari pohon-pohonan, dari buah-buahan, dari binatang-binatang yang Allah ciptakan. Dia pikir semua itu dengan begitu saja ada dan tersedia. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita berpikir, merenung, itu siapa yang menciptakan memang makan itu? Ya. Allah ingin mengajak kita, emang siapa itu yang menumbuhkan buah-buahan sehingga bisa kita nikmati sehari ini? Siapa yang menumbuhkan padi itu, ya, beras, padi, ya? Ya, siapa yang menumbuhkan itu sekarang kita menikmati, kita makan, kita masak, lalu kita bisa menikmatinya. Kita lupa kalau semua itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Itu demi apa? Ya, demi agar kita bisa menopang kehidupan kita di bumi ini. Kita bisa hidup, ya, dengan Allah jadikan sebab makanan tadi. Ya, coba Bapak ya, bagaimana kalau seandainya pasok makanan itu di stop oleh Allah? Ya, kira-kira gimana Pak? Ya, bisa hidup gak kita tanpa makanan, tanpa air yang merupakan kebutuhan vital kita? Masya Allah. Ya, kita lihat ya, bagaimana Palestina dalam apa ya, Masya Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak ya orang-orang kafir khususnya yang mereka membangkang, tidak mau mentaati Allah Azza wa Jalla,
ya kalau mereka tidak mempan dengan ya untuk merenungi bagaimana dia diciptakan Allah dari awal sampai kemudian dia akan dimatikan, maka Allah kembali mengajak ya manusia untuk mentadabburi, ya merenungi bagaimana makanan itu, siapa yang menciptakannya, bagaimana Allah menciptakannya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan bagaimana Allah menciptakannya, bahwasanya kenapa sampai ada makanan yang kita makan hari ini, bagaimana tuh prosesnya. Ya, kita nggak sampai begitu, kita nggak sampai memikirkan. Ya taunya kita enak makan nasi, enak makan sayur-sayuran, nikmat makan buah-buahan. Kita lupa siapa tuh yang menciptakannya, siapa yang menumbuhkannya, bagaimana caranya menumbuhkannya. Ya. Maka dijelaskan pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan proses awalnya, kata Allah, anna sababnal ma'a sabba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan anna, sungguhnya kamilah, kata Allah Azza wa Jalla, sababnal ma'a sabba, kami yang telah sababna, mengucurkan air dengan hujan. Ya. Kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menciptakan makanan tadi itu, yang proses awalnya, kata Allah, sababnal ma'a, kami tumpahkan, kami curahkan, kucurkan air dari langit ke bumi Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya. Itu awalnya. Dulu bumi itu biasa datar. Ya. Lalu Allah kucurkan air, Allah tuangkan air hujan, tumpahkan air hujan ke bumi. Ya. Lalu kemudian kata Allah, summa syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi itu. Ya. Kami belah bumi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Yang dengannya kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang begitu beraneka ragam. Ya, tahu gak bahwa ya, dulu awalnya ini bumi itu gak ada apa-apanya. Ya. Lalu bagaimana kemudian ada pohon, ada buah-buahan, ada rumput-rumputan, ada biji-bijian yang kita makan tumbuh menjadi beras, ya, menjadi padi yang lalu kita olah menjadi beras dan nasi yang kita makan. Kita nggak tahu tuh, nggak sampai jauh itu merenungi Pak ya, betul nggak Pak? Ya mungkin jarang, mungkin ada ya, di mana ya? Siapa nih awalnya? Bagaimana? Ternyata Allah sebutkan dalam ayat ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana proses awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan makanan. Ternyata awalnya apa? Dengan Allah turunkan, tumpahkan air hujan. Ya, Allah kucurkan air hujan yang sebanyak-banyaknya. Lalu Allah belah bumi itu, air itu masuk meresap ke dalam bumi Allah Azza wa Jalla. Dengan itu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang beraneka ragam. Ya. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan apa di antaranya? Allah berikan contoh ya, biar kita jelas paham. Allah kemudian berikan contoh, fa'ambatna fiha habba, maka kami tumbuhkan, fa'ambatna, kami tumbuhkan fiha, di dalam bumi Allah, ya, dari bumi Allah Azza wa Jalla, habba, biji-bijian. Ya, atau banyak makanan yang kita makan hari ini tumbuh dari biji-bijian, Mas. Ya, seperti apa, padi, seperti buah-buahan kan dari biji-bijian semuanya. Ya. Itulah siapa yang menciptakan itu? Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin sampai sini dulu bahwasannya kita cukupkan kajian tafsir kita. Insyaallah akan kita lanjutkan. Mohon diingatkan bahwa kita sampai ayat yang ke 25 ini Pak ya. Ayat 27. Ya. Biar enggak lupa nih Pak, di kajian berikutnya kita sampai ayat ke 27. Insyaallah kita akan lanjutkan sampai akhir di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya. Masih dalam pembahasan tentang ya penciptaan Allah, ya, yaitu makanan-makanan yang Allah sediakan buat manusia dalam rangka menopang hidup mereka di dunia. Agar kita tahu ini adalah nikmat Allah, ya, ini nikmat Allah yang wajib kita syukuri, dan bersyukur dengan nikmat Allah maksudnya adalah untuk kita kembali ya kepada Allah dengan mentaatinya, yang berupaya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla, yang tentunya semua itu dalam rangka Allah ingin memberikan kebahagiaan kepada kita semua di kehidupan kita di dunia dan setelah kehidupan kita di dunia ini. Ini saja yang saya sampaikan. Mungkin yang bertanya Mas. Kalau tidak ada kita cukupkan, kita baca kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.